Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Jauza Adityama, Kintan Diah Oktaviani, Adin Valesia Putri Abisa, Agnes Valeria Putri Abisa, dan saya sendiri yaitu Nadifa Zahra Permata. Lanjut. Hari ini kita akan membahas tentang Functional and Activity-Based Budgeting. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa itu pengertian anggaran. Yaitu penyusunan anggaran atau budgeting adalah merupakan sebuah rencana yang dibuat juga disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam perusahaan untuk periode dan jangka waktu tertentu di masa mendatang. Anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan yang pertama, rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. Yang kedua ada estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut. Yang ketiga ada perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut. Selanjutnya ada fungsi anggaran. Nah, fungsi anggaran ini ada 7. Yang pertama yaitu anggaran sebagai alat perencanaan. Dengan adanya anggaran, organisasi jadi tahu nih apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan itu dibuat. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Dengan adanya anggaran organisasi ini dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya yang disebut juga misspending. Yang ketiga ada anggaran sebagai alat kebijakan. Melalui anggaran organisasi dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Yang keempat ada anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya. Selanjutnya yang nomor 5 ada anggaran sebagai alat politik dalam organisasi. Melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan. Yang keenam ada anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadikan patokan atau apakah suatu bagian atau unit kerja itu telah memenuhi target baik berupa terlaksana aktivitas maupun terpenuhnya efisiensi biaya. Yang ketujuh ada anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat dilakukan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tujuan dan manfaat penyusunan anggaran. Pertama, tujuan menyediakan perkiraan pendapatan dan ekspeditur, yakni membangun model bagaimana bisnis dapat berjalan secara finansial jika menjalankan strategi, peristiwa, dan rencana tertentu. Yang kedua, memungkinkan operasi keuangan bisnis yang sebenarnya untuk diukur terhadap perkiraan. Manfaatnya yang pertama, usaha yang dilakukan oleh perusahaan akan berjalan mulus dan berhasil karena ditunjang dengan kebijakan yang relevan serta perencanaan keuangan yang matang, membantu dan memudahkan manajer dalam mengelola dan melaksanakan setiap kegiatan perusahaan. Yang ada jenis budget berdasarkan perencanaan. Yang pertama, impulse budgeting. Proses pendekatan budgeting berdasarkan top-down, kebijakan untuk menentukan pencapaian perusahaan diputuskan dan ditentukan langsung oleh top management. Yang kedua, negotiate budgeting. Gabungan dari metode top-down dan bottom-up, di mana pihak manajemen dan karyawan duduk bersama untuk menentukan tujuan kebijakan dalam meraih kesuksesan perusahaan. Proses jenis ini membutuhkan waktu lama, sehingga proses anggaran ini dinilai kurang efektif dari segi waktu. Yang ketiga, participate budgeting. Proses anggaran dilakukan berdasarkan masukan dari karyawan. Biasanya, budgeting ini dilakukan pada pos tertentu, mengalami kendala atau perubahan strategi dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya.
Jenis budgeting berdasarkan keterlibatan. Incremental budgeting. Incremental budgeting adalah anggaran tahun berjalan yang disesuaikan dengan tahun sebelumnya dengan menyesuaikan atau merubah beberapa alokasi yang menggunakan budget ini cenderung memiliki pekerjaan atau proyek rutin dan biasanya digunakan oleh instansi pemerintahan. Yang kedua, activity-based budgeting. Activity-based budgeting adalah metode dengan pendekatan top-down. Maksudnya proses ini ditentukan langsung oleh pihak manajemen. Manajemen akan menentukan besaran input yang dibutuhkan untuk mencapai target perusahaan. Misalnya, dengan input sebesar 100 juta, berapa besaran yang dapat dikeluarkan berdasarkan aktivitas yang bersinggungan dengan tujuan perusahaan. Ketiga, value proposition budgeting. Budget jenis ini disusun berdasarkan proposisi nilai yang dapat diberikan oleh pekerjaan yang akan direncanakan. Jenis ini merupakan proses yang sangat ketat karena bertujuan untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Yang keempat, zero-based budgeting atau anggaran tak tersisa. Jenis ini dilakukan dengan membawa asumsi bahwa setiap alokasi dimulai dari nol. Proses ini tidak mempertimbangkan kegiatan pada periode sebelumnya. Biasanya, anggaran ini bersifat bottom-up dan top-down, karena proses penganggaran membutuhkan diskusi antara karyawan dan manajemen. Selanjutnya dilakukan oleh teman saya. Jenis budgeting berdasarkan aktivitas. Master budget. Master budget berfungsi sebagai alat ukur atau evaluasi kinerja bisnis secara keseluruhan, di mana akan terlihat apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak dari segi keuangan. Master budget menggambarkan suatu perencanaan manajemen yang berkaitan dengan masalah operasional dan keuangan suatu perusahaan untuk periode yang telah ditentukan, biasanya setiap tahun, dan juga berkaitan dengan laporan keuangan yang telah dianggarkan. Yang kedua ada operating budget. Operating budget terdiri dari anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead, anggaran biaya bahan baku, anggaran produksi, anggaran penjualan, anggaran persediaan, serta anggaran program. Dan juga berfungsi sebagai alat peramal dan analisis pemasukan dan pengeluaran operasional organisasi atau perusahaan pada periode tertentu. Yang ketiga ada cash flow budget. Cash flow budget sangat bergantung pada utang piutang perusahaan. Jenis ini berfungsi sebagai pedoman perusahaan untuk memberikan keputusan untuk langkah ke depannya. Contoh, perusahaan konstruksi biasanya akan menggunakan anggaran arus kas untuk menentukan kapan mereka akan memulai membangun sebelum dibayar oleh pemilik proyek. Yang keempat ada financial budget. Financial budget meliputi anggaran laba rugi, anggaran neraca, anggaran perubahan modal, serta juga anggaran perubahan posisi keuangan. Financial budget biasanya dilakukan perusahaan untuk mengatur aset, kewajiban, dan juga modal yang dimilikinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Penganggaran berbasis kinerja. Sebelum berlakunya sistem anggaran berbasis kinerja, metode penganggaran yang dilakukan adalah metode tradisional atau item line budget. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan. Namun lebih dititik beratkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran dan sistem pertanggungjawabannya tidak diperiksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak. Tolak ukur keberhasilannya hanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja. Namun, jika anggaran tersebut defisit atau surplus, berarti pelaksanaan anggaran tersebut gagal. Dalam perkembangannya, muncullah sistematika anggaran kinerja yang diartikan sebagai suatu bentuk anggaran yang sumber-sumbernya dihubungkan dengan hasil dari pelayanan. Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal. Yang pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam pencapaian tujuan ini.
Ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Tujuan penganggaran berbasis kinerja adalah untuk menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai, meningkatkan efisien dan transparansi dalam penganggaran, meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.